hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah beriman di tengah pengkhianatan saat orang terdekat menusuk dari belakang. Saudara, Mazmur 41 ayat 9 firman Tuhan berkata, bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Saudara, salah satu luka terdalam dalam hidup manusia bukanlah datang dari musuh, tetapi dari orang terdekat. Ketika orang yang kita percayai, kita kasihi, atau kita anggap sahabat, justru berbalik melukai, rasa sakit itu bisa jauh lebih dalam daripada serangan musuh. Inilah yang disebut pengkhianatan. Yesus sendiri pernah mengalaminya melalui Yudas Iskariot. Daud dikhianati oleh Absalom dan Yusuf oleh saudara-saudaranya. Namun, melalui firman Tuhan, kita belajar bahwa iman yang sejati tetap bertahan bahkan di tengah pengkhianatan. Boleh katakan amin? Saudara, kita lihat contoh dalam Alkitab pengkhianatan yang begitu nyata. Yang pertama, Yusuf dan saudara-saudaranya di Kejadian 37. Yusuf dijual oleh kakaknya sendiri karena iri hati. Makanya orang Kristen tidak boleh iri hati. Hati-hati dengan iri hati. Namun Yusuf berkata di kemudian hari, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan. Kejadian 50 ayat 20. Saudara, dari pengkhianatan muncul rencana Allah yang lebih besar. Amin. Yang kedua, Daud dan Absalom di 2 Samuel 15. Absalom adalah anak kandungnya daripada Daud, merebut hati rakyat dan memberontak melawan ayahnya sendiri. Daud tidak membalas, tapi mempercayakan penghakiman kepada Tuhan. Hasilnya, Tuhan tetap memulihkan Daud. Dan yang ketiga, Yesus dan Yudas, Matius 26 47 sampai ke 50. Yudas menjual gurunya dengan ciuman, tanda kasih yang berubah menjadi sebuah pengkhianatan. Namun Yesus tetap menyebutnya sahabat. Saudara, Yesus menunjukkan bahwa pengkhianatan manusia tidak dapat menggagalkan kasih dan rencana Allah kepada manusia sendiri. Nah, umumnya orang susah membayangkan bagaimana kok bisa orang terdekat melakukan sebuah pengkhianatan. Nah, saat ini saya mengajak Bapak Ibu melihat sebuah ilustrasi yang umumnya terjadi. Yaitu bayangkan seorang karyawan yang sudah bertahun-tahun bekerja jujur, lalu setia di sebuah perusahaan. Ia membimbing rekan kerja baru dengan tulus. Tetapi ketika ada promosi jabatan, malah rekan yang dibantunya justru memfitnahnya di depan atasan. Sakitnya luar biasa karena ia menusuk dari belakang, bukan musuh jauh. Namun jika karyawan ini memilih tetap beriman, tetap setia, tetap kerja dengan sungguh-sungguh, maka ketika dia bekerja dengan penuh integritas dan menyerahkan seluruh kehidupannya, reputasinya kepada Tuhan, maka ia sedang menanam benih berkat yang kelak Tuhan sendirilah yang akan bela. Amin. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana tetap beriman di tengah pengkhianatan? Yang pertama, ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Mazmur 27 ayat 10 dikatakan, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Ini sebuah pernyataan daripada Daud yang begitu luar biasa. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Pengkhianatan manusia tidak berarti mengalami penolakan daripada Tuhan. Tuhan tetap menyambut setiap kita dengan kasih-Nya. Amin. Yang kedua, jangan balas dengan kejahatan. Roma 12 ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Balas dendam hanya akan memperpanjang luka, tapi pengampunan membebaskan hati. Mari saudara, kita belajar untuk membebaskan hati kita, untuk mulai dari sebuah pengampunan. Berilah pengampunan kepada siapapun yang menyakiti hatimu, saudara. Dan yang ketiga, jadikan pengkhianatan sebagai batu loncatan iman. Yusuf naik dari sumur menuju istana. Yesus naik dari salib menuju kebangkitan. Pengkhianatan bisa menjadi jembatan menuju rencana Allah yang jauh lebih besar. Amin. Yang keempat, belajar mengampuni dan tetap mengasihi. Yesus berkata, Bapa, ampunilah mereka. Bapak Ibu semua, mengampuni bukan berarti melupakan, tetapi memilih untuk tidak mengikat diri dengan kepahitan. Karena seseorang yang tidak mengampuni, maka dia akan mengikatkan diri pada sebuah hal yang tidak baik. Dia mengingat-ingat sebuah luka, sebuah kepahitan yang terus dibawa sampai lama sekali. Ketika dia tetap tidak mengampuni, maka akan dibawa seumur hidup.
Maka hari ini kita belajar untuk mengampuni, bukan berarti melupakan, tapi kita memilih untuk tidak mengikat diri kepada kepahitan. Nah saudara, sebagai penutup mari saya mengajak Bapak Ibu semua untuk kita tetap setia kepada Tuhan. Pengkhianatan adalah realita hidup. Dari keluarga, teman, rekan kerja, bahkan orang yang paling dekat bisa melukai. Tapi jangan biarkan itu meruntuhkan imanmu. Ingatlah, Yusuf dari pengkhianatan lahir pemeliharaan bangsa. Daud dari pengkhianatan lahir mazmur penghiburan. Yesus dari pengkhianatan lahir keselamatan dunia. Mungkin hari ini saudara sedang berkata, aku ditusuk dari belakang oleh orang yang paling kupercayai. Tapi Tuhan Yesus sedang berkata, jangan takut saudaraku, pengkhianatan manusia tidak pernah membatalkan rencana Tuhan dalam kehidupanmu. Boleh katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.